calon di DKI Jakarta khususnya? Ya, dengan MK, di mana partai politik yang tidak mempunyai kursi atau non-seat, dia boleh untuk mengusung calon-calon kepala daerah. Dengan demikian, Partai Buruh memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Partai Buruh akan mempersiapkan kader-kader partai, kader partai dan juga orang-orang baik, walaupun dia bukan kader partai. Saya ambil contoh misal DKI Jakarta, seperti yang tadi saya sampaikan, Anies Baswedan adalah salah satu calon yang hasil survei adalah survei tertinggi. Itu artinya kan kehendak masyarakat, tapi dia digagalkan oleh demokrasi yang dibajak oleh partai-partai besar. Demokrasi nggak boleh seperti itu. Silahkan berbeda, tapi secara fairness. Ada rasa keadilan, rasa kesetaraan, dan setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih. Dengan kemenangan Partai Buruh gugatannya di MK tentang undang-undang pilkada ini, maka bisa dipastikan Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur DKI. Begitu pula di daerah-daerah lain yang akan diajukan oleh Partai Buruh calon-calon kepala daerah, seperti di daerah dataran Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya. Karena suara kami besar, bahkan contoh di Membramo ya, itu suara Partai Buruh 19,6%. Kami dibutuhkan satu partai untuk memajukan calon sendiri. Begitu pula di daerah-daerah basis industri, misal Tangerang Raya, kemudian juga di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan kemudian di Jawa Tengah ada di Jepara, di Jawa Timur ada Pasuruan, ada Mojokerto. Kami bisa mengajukan calon sendiri dengan keputusan MK ini. Tentu harus mengajak beberapa partai lain, karena juga harus memenuhi suara yang ada 4 klaster yang sudah dijelaskan oleh kuasa. Ini adalah kemenangan demokrasi, bukan kemenangan Partai Buruh. Ini adalah kemenangan orang-orang kecil melawan oligarki partai politik yang ingin dimainkan oleh para elit. Dan ini adalah kemenangan setiap orang hak yang sama di yang mau diajak partai mana? Ya, setiap daerah kan macam-macam. DKI? Kalau DKI, tentu Partai Buruh hanya sekitar 1,sekian%, nggak mungkin kan? Kalau DKI itu dengan putusan MK 7,5%. Jadi kalau PDIP misal akan memajukan Anies, itu lebih dari 7,5%. Tinggal PDIP kalau bisa diajak partai lain seperti Partai Buruh, Hanura, kan yang belum ya? Partai Buruh, Hanura, PKN, Partai Umat. Kita bisa maju bersama melakukan oligarki partai politik yang ingin membajak demokrasi. Yang tidak disetujui Partai Buruh adalah tentang membajak demokrasi. Tidak ada kesetaraan bagi setiap orang. Kalau kami mendukung pemerintah Pak Presiden Prabowo Subianto, iya kalau menang kok. Tapi yang kami tidak setuju demokrasi dibajak hanya karena merasa menang. Yang tertegas artinya Partai Buruh siap mendukung Anies ketika disokong oleh PDIP dan beberapa kami. Sepanjang kami diminta oleh Anies Baswedan untuk mengajukan beliau sebagai calon gubernur, Partai Buruh siap. Sekali lagi, bukan berarti Partai Buruh berseberangan atau berbeda pendapat dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, tapi lebih kepada menyelamatkan demokrasi. Gak boleh demokrasi itu dibajak, gak boleh demokrasi itu dikuasai oleh segelintir elit. Di situ posisi partai, bukan karena ingin berbeda, bukan ingin melawan presiden terpilih, tidak, tapi lebih kepada memastikan demokrasi tidak dibajak oleh elit dan sekelompok partai politik yang tidak mendengarkan aspirasi dari bawah. Demikian. Komunikasi sama Pak Baru tadi langsung saya telepon Pak Anies. Anies menang, maju, serius, iya, sudah maju. Jadi langsung akan Langsung diusung Pak? langsung Ya belum ketemu. Kita hanya bilang Pak Anies menang, Partai Buruh gugatannya maju. Serius Bang Iqbal? Iya. Nah, dijelaskan tadi oleh tim hukum kami 7,5%. Rasanya andaikan PDIP memajukan Pak Anies, ya kami berharap Pak Anies Rano Karno. Kalangan buruh itu Pak Anies Rano Karno kuat. Ya, kami berharap PDIP mendengar suara. Jangan PDIP dan udah mentang-mentang begini ntar dia jalan sendiri lagi. Jangan. Kami melalui teman-teman media mengharapkan PDIP tetap konsisten membangun demokrasi. Enggak gampang. Oh enggak, kita nggak belum komunikasi dengan partai manapun. Dengan Pak Anies kami sudah komunikasi. Kami hanya bilang Pak Anies demi demokrasi maju. Beliau menyatakan siap maju. Tentu kita berharap PDIP karena yang paling besar PDIP
Mudah-mudahan Partai Buruh diajak, Hanura diajak, Partai Umat diajak, PKN diajak, lebih dari cukup. Anies menang. Oke. Partai Buruh mendukung tetap Pak ya? Hah? Partai Buruh mendukung. Kenapa? Partai Buruh mendukung lanjut. Lanjut dong. Lanjut dukung. Cuma kita akan dengan JR. Gitu ya. Oke, terima kasih ya Terima kawan-kawan kasih. semua. Hari ini 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi memutus perkara nomor 60 garis miring PUU garis datar 2000 garis datar 22 Romawi garis miring 2004 yang dimohonkan oleh Partai Buruh. Permohonan kami adalah mempersoalkan konstitusionalitas aturan pilkada yang membatasi hak parpol non-sit, parpol yang tidak punya kursi di DPRD itu menurut undang-undang pilkada tidak boleh untuk ikut mengusung. Lalu kami uji dengan menyatakan bahwa mahkamah ini nggak adil dong. Kenapa cuma partai yang punya kursi satu? Padahal dulu sebelum 2014, mulai 2000 pilkada langsung pertama 2005 sampai 2013, parpol non-sit boleh ikut ngusung. Dulu syaratnya kalau pakai suara 15%, sekarang 25%. Lalu kami nyatakan juga bahwa ketidakadilan bukan hanya partai non-sit dibandingkan yang punya kursi, yang sit, tapi juga terhadap non-sit dengan calon perseorangan. Calon perseorangan itu kalau dihitung syaratnya itu lebih mudah. Tapi kok boleh? Kenapa ada partai dapat suara sah, mau ikut pilkada mengusung calon dilarang? Saya beri contoh. Di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, syarat calon perseorangan adalah membuktikan 2.100 KTP. Modal 2.100, pasangan calon perseorangan bisa ikut. Ketika kita hitung pakai kursi oleh parpol, itu dibutuhkan hampir 39.000 suara sah. Dari angka 2.100 sama 3.900, maaf saya kasih koreksi, itu saja sudah menunjukkan beda kan? Ya, sorry, saya ralat ya, 21.100 dengan 39.000. Lah, dari jumlahnya aja beda. Dari basisnya lebih parah lagi. Kalau calon perseorangan, basisnya adalah KTP. Orang punya KTP belum tentu datang ke TPS. Kalaupun datang belum tentu suaranya sah. Sedangkan parpol sudah suara bersih, orang yang nyoblos. Kan jadi nggak adil. Oleh sebab itu kita minta MK, tolong ini kasih keadilan dong. Kok syarat beda-beda begini? Kami yang non-sit, tapi Partai Buruh tidak di semua tempat ya. Sebagian daerah Partai Buruh punya kursi, bahkan suara Partai Buruh melampaui banyak partai-partai besar di beberapa daerah. Tapi di sebagian yang lain kami tidak punya kursi. Maka kami bilang untuk keadilan harus ada formula yang baru. Nah, rupanya MK menjatuhkan putusan hari ini mengabulkan permohonan Partai Buruh. Tetapi yang diputuskan MK jauh lebih revolusioner, jauh lebih progresif dari yang kita bayangkan. Kalau aturan pilkada sekarang bagi parpol atau gabungan parpol, koalisi, syaratnya boleh dua. Satu, pakai kursi 20%. DPRD-nya ada berapa dikali 20%. Kalau mau pakai suara, 25% suara sah. Lah, sekarang putusan MK tidak lagi menggunakan dua syarat ini. Jadi syarat pencalonan kursi tidak perlu lagi. Partai yang kursinya banyak nggak ada artinya. Kalau dibandingkan dengan partai yang tidak punya kursi, bisa membangun jumlah suara yang sama. Saya beri contoh. Di dalam putusan MK ini ada 4 klasifikasi, yaitu syarat tidak lagi pakai 20% kursi, syarat calon tidak lagi menggunakan 25% suara, tapi menggunakan persentase dalam 4 klasifikasi yang dikaitkan dengan daftar pemilih tetap. Ini nggak ada di Undang-Undang Pilkada, baru ditetapkan hari ini oleh MK. Kategori atau klasifikasi adalah 10%, 8,5%, 7,5%, 6,5%. Jadi kata MK, parpol kalau mau mengusung sendirian atau koalisi, patokannya adalah 10, 8,5, 7,5, 6,5, bergantung jumlah DPT-nya berapa. Saya beri contoh. Di provinsi yang jumlahnya sampai dengan 2 juta
DPT-nya, DPT Pemilu 2024. Syaratnya 10% cukup. Kan lebih ringan tuh, 10%. Partai buruh ada tuh yang kita suaranya itu sekitar 5%. Ya tinggal cari satu partai, sekarang bisa. Kemarin kan nggak bisa. Kalau dia di atas 2 juta ya sampai dengan 6 juta itu 8,5%. 6 sampai 12 juta itu 7,5%. Di atas 12 juta itu 6,5%. 10, 7,5, 6,5, 10, 8,5, 7,5, 6,5. Maka kalau untuk konteks gubernur DKI Jakarta misalnya, DPT-nya itu 8 juta, 8,2 juta. Maka kalau mengusung calon gubernur di DKI Jakarta, cukup parpol sendirian atau koalisi, cukup modal 7,5% suara, bisa mengusung calon gubernur. Daerah juga di kabupaten kota begitu, 10, 8,5, 7,5, 6,5. Yaitu klasifikasi yang sampai 250.000, 10%. 250.000 sampai 500.000, 8,5%. 500.000 sampai 1 juta, di atas 500.000 sampai 1 juta, 7,5%. Di atas 1 juta itu 6,5%. Aturan baru ini saya kira bukan hanya mengagetkan bagi pemohon ya, dalam artian kami bangga dengan Mahkamah Konstitusi yang betul-betul ingin menjaga iklim demokrasi agar tidak terjadi kasus borong-memborong partai, borong partai yang diborong membuat demokrasi menjadi lumpuh. Calon tunggal melawan kota kosong bisa merajalela. Tapi dengan putusan MK ini, saya kira apa yang sudah dibangun, digagas oleh partai-partai hari ini di setiap daerah, di banyak daerah, itu bisa jadi berubah total. Koalisi bisa pecah, calon lebih banyak, lebih variatif. Itulah yang sebetulnya konstitusionalnya begitu. Ini soal dari aspek kedaulatan rakyat. Pemilih harus dikasih alternatif. Kalau cuma satu mau lawan kota kosong ya, dia kan nggak bisa menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu dengan putusan MK ini banyak kemudahan yang bisa diperoleh oleh calon-calon yang selama ini terganjal oleh syarat 20% kursi atau 20% suara. Itu aja. Apakah nanti Partai Buruh akan berkoalisi dan akan mengusung paslon di DKI? Partai buruh pasti. Partai buruh punya peraturan Partai Buruh nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang tentang pemenangan pilkada. Mewajibkan setiap daerah yang kami sebut sebagai Exco, ya, eksekutif komite di setiap daerah, provinsi, kabupaten, kota, wajib mengusung pasangan calon walaupun dengan cara berkoalisi. Begitupun DKI Jakarta. Kami punya suara di antara parpol non-sit DKI Jakarta. Partai Buruh itu pemimpin, leadernya. Paling tinggi itu Partai Buruh suaranya di DKI untuk yang tidak punya kursi DPRD. Oleh sebab itu bermodal suara yang kita peroleh, tentu kami akan mulai membangun komunikasi mulai hari ini dengan partai-partai apabila kami setuju dengan pasangan calon tertentu. Tapi keputusannya tidak bisa kami putus dalam 1-2 hari ini karena harus diputuskan dalam rapat presidium yang disetujui nanti oleh presiden dan sekjen partai. Jadi kebetulan saya 20 tahun dimulai pilkada pertama saya udah ikut jadi pengamat, jadi konsultan dan sebagainya. Saya membaca proses yang ini kan udah nggak sehat nih sekarang. Dulu saya bukan orang partai, sekarang saya masuk di partai. Menurut saya nggak sehat itu di demokrasi kami, demokrasi kita. Membuat kami di daerah itu begitu dikucilkan. Partai Buruh kalau mau dukung saya ya dukung aja, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kata calon. Sekarang dengan putusan MK ya kami akan tunjukkan kalau kamu nggak mau kami bisa cari calon lain. Bagi kami bukan soal menang kalah, tapi kamu mau nggak ngejalani program-program partai? Di antaranya adalah kayak menyatakan bahwa dia setuju dengan pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja atau pencabutan Undang-Undang Omnibus ini. Bisa. Yang mau dijajaki atau dijalani komunikasi sama partai mana? Di Jakarta. DKI belum, kami punya nama banyak. Jadi proses di Partai Buruh itu ada 4 proses. Proses yang pertama namanya penjaringan oleh Exco DKI Jakarta. Exco itu eksekutif komite ya, ada semacam DPD gitu ya, DPW begitu. Dari masukan kota-kota. Lalu kemudian disaring
Setelah disaring, diajukan ke pusat. Nah, kebetulan saya juga sebagai ketua tim pilkada pusatnya. Lalu kemudian dilakukan verifikasi. Sampai hari ini proses verifikasi belum dilakukan Partai Buruh terhadap calon manapun di DKI. Jadi kami akan melakukan proses itu. Pasti akan ada pertemuan kami dengan calon untuk mulai menjajah. Dan saya kira pastilah di banyak tempat termasuk DKI calon-calon ini happy lah dengan putusan MK. Sasaran calonnya siapa? Anies atau Ada beberapa nama, Pak. Pamit mungkin Pak. Ridwan Kamil ini? Ya kalau nama ada di dalam penjaringan, kan penjaringan banyak. Ada nama Pak Anies, ada nama ini, nama banyak soal nama. Tapi yang paling dominan Pak Anies. Belum, kami nggak soal dominan tidak dominan. Jadi itu proses seperti saya bilang penyaringan diajukan ke pusat, lalu kemudian dilakukan verifikasi. Nah, verifikasi itulah pendalaman. Nah, kalau verifikasi ya belum, bagaimana saya mau mengatakan hari ini? Belum ada. Pak Sai, kan kemarin Partai Buruh di Pilpres kemarin kan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Kemarin ada deklarasi RK Supomo, kayaknya Partai Buruh belum hadir nih. Apa mungkin nih sinyal-sinyal ini udah justru menyatakan kalau Partai Buruh malah mungkin bergabung dengan PDIP yang sekarang juga Pada saat Pilpres, Partai Buruh tidak menjadi pendukung salah satu capres manapun. Pada saat Pilpres, ya. Kalau ditanya saat Pilpres. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan pilkada, kami nggak punya beban. Artinya karena dulu ada partai koalisi, lalu kemudian di pilkada harus koalisi, kami kan nggak mendukung siapa-siapa. Untuk aspirasi Partai Buruh, kira-kira siapa yang lebih cocok untuk pimpin Jakarta? Anies kah, Ridwan Kamil kah? Nama-nama itu semua masuk. Nama-nama itu semua masuk. Ya, tapi kami sekali lagi akan mendengarkan suara dari kader. Jadi kami partai yang memang tidak ditentukan calonnya itu oleh elit. Partai Buruh tidak ada menentukan calon karena elitnya, tapi dari bawah. Bawah minta apa, kami pertimbangkan, kami verifikasi, memenuhi kualifikasi, oke. Bahwa ini maksudnya masyarakat. Iya, kan Partai Buruh itu punya basis. Ini bedanya Partai Buruh dengan partai lain. Partai Buruh itu punya basis di pabrik-pabrik. Contoh di Jakarta, paling gampang lah, misalnya di daerah apa ini, Cakung, lalu kemudian Pulau Gadung dan sebagainya itu, kami dengarkan. Nah, Exco DKI Jakarta itu menjaring nama, seingat saya 8 nama penjaringan. Penyaringan itu jadi 4. Nah, dari 4 inilah nanti kami akan komunikasi. Gitu. Oke. Pak, tadi dari MK mengatakan kalau penafsirannya itu diserahkan ke KPU masing-masing. Tanggapannya mungkin? Enggak. Gini, putusan MK yang perlu dipahami ada 2. 1, putusan MK berlaku pada saat dibacakan. Jadi nggak ada tafsir misalnya. Ada yang tadi saya dengar, oh berlaku di Pilkada 2029. Tidak benar. Berlaku hari ini. Kedua, putusan MK sifatnya erga omnes. Erga omnes menuntut mengikat semua pihak, pemerintah, DPR, lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, termasuk partai politik dan para calon serta masyarakat, harus tunduk dan patuh. Jadi dia mengikat semua pihak. Jadi tidak benar kalau ada tafsir bahwa itu diserahkan oleh KPU masing-masing. Tidak benar. berarti nanti di tanggal batas akhir pendaftaran 27 Agustus Partai Buruh udah pasti mendukung salah satu paslon. Ya, itu kewajiban kata peraturan Partai Buruh. Kami punya satu peraturan yang kedudukan di bawah DART, 3 peraturan tentang pilkada kami buat sendiri, dan itu menyatakan bahwa wajib mengusung pasangan calon, walaupun dengan cara berkoalisi apabila tidak memenuhi persyaratan. Suara Partai Buruh saat ini berapa di Jakarta? Secara nasional Partai Buruh lebih tinggi dari 4 partai secara nasional. 2 partai lama, 2 partai baru. Partai baru PKN dan Umat itu suaranya masih di bawah Partai Buruh. Bahkan Umat dan PKN digabung suaranya masih kalah sama Partai Buruh. Partai Buruh juga mengalahkan 2 partai lama peserta pemilu sebelumnya, PBB dan Garuda. PBB kalah sama Partai Buruh, Garuda kalah. Bahkan kalau PBB dan Garuda digabung suaranya masih kalah sama Partai Buruh. Kalau di DKI, Ya, di DKI saya bilang tadi, Partai Buruh tidak punya kursi, partai non-sit, tapi di antara partai nomor 1 non-sit, Partai Buruh nomor 1. Oke, mantap ya. Sip, thank you, makasih banyak ya semuanya, makasih.